manusia pertama, nenek moyang kita, Adam, itu diciptakan menurut Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Begitu saja, saudaraku ya. Menurut Putra Allah di Perjanjian Lama. Imago Dei. Jadi dengan demikian, yang harus kita luruskan di dalam pemahaman kita, kalau kita mendengar kata gambar dan rupa Allah, atau Imago Dei, itu adalah pribadi dari Anak Allah atau Tuhan Yesus Kristus atau Sang Firman itu. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang Kristen, termasuk oleh saya dahulu. Jadi dulu saya punya pengertian seperti itu dan itu ternyata keliru. Tentang apa? Yaitu tentang rupa dan gambar Allah atau Imago Dei ya dalam bahasa Latinnya. Nah, saudara, dulu saya berpendapat bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, saya fahami bahwa aku adalah gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa Adam, maka gambar dan rupa Allah itu rusak. Begitu. Ya, memang sepertinya tidak jauh beda, tapi saya ingin pertegas di sini. Sebetulnya pengertian yang akurat itu tidak seperti itu. Seperti apa? Nah, kita akan bahas, saudara, ya. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, jadi Allah Elohim berfirman, baiklah kita, jadi saya tafsirkan ini Allah Tritunggal berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah, kan begitu, Elohim. Nah, saudaraku, apakah Allah itu ada gambarnya, ada rupanya? Nah, ini pertanyaan, saudara. Ini kita mendalam ya. Nah, di sini kita akan mengenal akan Tritunggal, bahwa Yahweh, Elohim itu bagi kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, siapakah Putra atau Anak Allah ini? Yesus. Karena kita hidup dalam perjanjian baru, saudaraku ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang berkali-kali sudah saya sampaikan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah di sini menunjuk pada Bapa. Tetapi Anak Tunggal Allah, Tuhan Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus menyatakan Bapa sebagai anak manusia yang juga disebut anak Allah, ya kan? Bagi kita itu nggak ada masalah, tapi bagi orang-orang dari agama lain itu jadi problem, ya, karena Allah kok punya anak, begitu ya. Mana istrinya dan sebagainya. Nah, kita tidak bahas itu, saudaraku. Kita tahu pasti bahwa anak Allah itu adalah karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, ayat 14, kai hologosax egeneto, maka dialah anak Allah. Kan begitu disebut sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak tunggal Allah itulah Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus itu belum lahir sebagai manusia, dia sudah ada. Sang Firman itu sudah ada, yaitu Bapa, Firman, dan Roh itu sudah ada. Itu sudah pernah saya jelaskan, saudaraku ya, dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mau belajar gambar dan rupa Allah itu seperti apa.
Karena tidak seorang pun melihat Allah. Ya kan? Nggak seorang pun melihat Allah. Gambarnya seperti apa? Nah, di situ ada istilah yang kita kenal dengan imago Dei atau gambar Allah ya dalam terjemahan Indonesianya. Imago Dei itu gambar Allah. Saya mau beritahu supaya saudara dan saya tidak lagi berlanjut di dalam kesalahpahaman. Anak Allah itulah gambar Allah. Karena Allah nggak bisa dilihat, maka ketika dia menyatakan diri, itulah gambar Allah. Nah, manusia pertama, nenek moyang kita, Adam, itu diciptakan menurut Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Begitu saja, saudaraku ya. Menurut Putra Allah di Perjanjian Lama. Imago Dei. Jadi dengan demikian, yang harus kita luruskan di dalam pemahaman kita, kalau kita mendengar kata gambar dan rupa Allah atau imago Dei, itu adalah pribadi dari anak Allah atau Tuhan Yesus Kristus atau Sang Firman itu. Ya, itu imago Dei. Nah, Adam diciptakan dengan patron ini, dengan contoh ini, dengan contoh gambar dan rupa Allah ini, Adam diciptakan. Jadi, kalau orang ngelukis, itu yang dilukis, orang yang dilukis itulah yang disebut gambar dan rupa. Ini adalah lukisan, ini adalah hasilnya, begitu. Nah, fotokopi, saudaraku ya. Fotokopi kan ada masternya. Master, saya misalnya mau fotokopi sebuah, apa itu? Katakan sebuah sertifikat begitu ya. Ini kan ada masternya. Nah, masternya ini yang disebut gambar dan rupa Allah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di dalam Perjanjian Lama. Nah, setelah Adam diciptakan, Adam itu sebetulnya mirip dengan hasil kopiannya begitu, saudara. Ini contoh ya, ini hanya ilustrasi supaya saudara paham begitu. Nah, kemudian rusaklah gambar dan rupa Allah yang sebenarnya dicontoh itu karena dosa dari Adam. Adam jatuh dosa, maka rusaklah. Itu seperti fotokopi, itu fotokopiannya rusak, tapi masternya nggak pernah rusak, saudaraku. Ya, jadi master itu tetap ada. Allah sendiri nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, maka itu putra Allah. Itu Yesus, Sang Firman. Paham ya? Nah, dengan demikian kita jadi jelas. Kemudian, setelah Adam terusir dari Taman Eden karena dosa, itu sebetulnya gambar dan rupa Allah itu sudah ada cacat-cacatnya, ada rusak-rusaknya karena dosa. Maka kita akan lihat, saudara, sekarang di Kejadian pasal yang kelima, keturunan Adam, judul perikopnya. Ayat yang ketiga saya bacakan. Demikian. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya di sini menunjuk pada Adam. Jadi fotokopi sudah rusak, nanti melahirkan kopi-kopi berikutnya juga produk rusak, produk dosa, yang sudah dicemari dosa, maksud saya, sudah jatuh, produk jatuh. Itulah kita. Kita ini kan keturunan Adam, saudara. Ya, jadi apakah Adam itu gambar dan rupa Allah? Tidak. Adam dicipta dengan master, dengan contoh, patron, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah sendiri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Firman Putra Allah. Saya berharap sampai di sini clear. Nah, kita akan lihat kemudian, kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Set, yaitu anak dari Adam, ya, itu ditulis di ayat 3 itu seorang anak laki-laki
menurut rupa dan gambarnya. Jadi ia Adam memperanakkan seorang anak laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi Set itu merupakan produksi yang produksi apa keturunan begitu ya, itu kalau kita pakai istilah fotokopi itu ya kopian begitu yang sudah rusak, saudara ya. Nah sekarang begini, kita lihat Kolose, saudara. Ini Alkitab ini kan luar biasa ya, dari Kejadian sampai Wahyu ini kan jaraknya ribuan tahun, tetapi dijaga oleh Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan turun-temurun. Benang merahnya itu tidak pernah putus. Nah, kita akan lihat bagaimana Roh Kudus menjelaskan di dalam Kolose melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, keutamaan Kristus. Ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudaraku, kata gambar itu dipakai istilah eikon, bahasa Yunaninya, yang artinya image atau likeness. Jadi Yesus itu adalah image dari Allah, image dari Elohim. Karena Elohim tidak bisa dilihat, kalau bisa dilihat ya melalui Putra. Itulah image-nya. Makanya kita mengenal akan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, likeness, image, ya, the image of God itu adalah Yesus. Jadi kita ini sebetulnya Bapak kita, Adam yang kemudian menurunkan kita ini sebetulnya rencana Tuhan adalah menciptakan sesuai dengan karakter dari Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ingin kembali kepada karakter gambar dan rupa Allah yaitu Yesus, ya baca aja Injil dan dengar apa yang dia ajarkan, hidupi akan apa yang dia perintahkan, maka kita sedang menuju ke sana. Ya, sesederhana itu. Kemudian ada di Ibrani juga, Ibrani 1 ayat 3 itu juga sama. Di situ dipakai istilah karakter ya, dalam bahasa aslinya karakter itu bukan sifat saja dalam pengertian karakter sifat, tapi satu instrumen yang dipakai untuk orang mengukir atau membuat patung begitu. Jadi itu masternya, jadi contohnya. Sama saudara, pemahamannya, pengertiannya seperti itu. Saya ulangi, saudaraku, kita keturunan Adam, kita lahir dengan keserupaan dengan nenek moyang kita, Adam, dalam karakter dan sebagainya, dalam sifat dan sebagainya. Adam jatuh dosa, kita pun mengandung benih dosa. Ya, itu harus kita ketahui. Nah, terus bagaimana dengan Adam? Sebetulnya semula sebelum Adam jatuh, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah atau imago Dei itu adalah Yesus. Ya, jadi aku ini gambar dan rupa Allah, itu salah. Itu nanti podo wae ngomong aku ini Yesus, begitu ya saudara. Ini cuman runtut berpikir yang dulu saya juga pernah salah, dan sekarang saya jadi sadar dan saya jelaskan kepada Anda. Saya berharap saudara tidak bingung, tetapi saudara nangkep sesuatu, dan kita hati-hati kalau kita menjelaskan pada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.